warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadatsal muhtaramin, oleh khusus Ustaz Halim yang kau hormati, kepada Bapak Sultan Gaji selaku Store Manager MGS 27, kepada yang saya hormati juga seluruh staf dan karyawan Matahari. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul untuk menghadiri pengajian pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman, ajaran agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, untuk mengawali acara ini, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga pengajian pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Untuk acara asalnya, yakni langsung pengajian acara inti dari Ustaz Halim, dan kemudian akan ditutup dengan doa. Kepada beliau Ustaz Halim, kalau semoga akan Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala biniyatin salihah wa ala manawihi salihah salihah wa khusus ala syairillah lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahi walhamdulillah alladzi ja'ala al-muharram awwal as-sinina wa awwal as-suhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Wa qala azza min qa'il a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Al-ayah sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu.
al-hadis atau kamakal Abdullah Isa Al-Alif Ulama Setihani para kiai serta para santri sesepuh yang sepuh Maka Allah sangat hormati Wabil khusus kepada Bapak Tarmaji selaku manajer di kebiasaan yang Allah sangat hormati bagi beliau karyawan matahari yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama tadi izin syukur dan ikut Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi yang sangat bahagia ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa sama-sama menjalankan rutinitas kita dalam sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Semoga atas kedatangan kita betul-betul jadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingkang sampun kali kita dengan kita beliau ini menikah rugi timur Islam iman. Hadirin para lamur ingkang mulia untuk mengawali kajian pada pagi hari ini. Mari kita buka dengan wawasan sholawat dengan harapan semoga apa yang jadi cita-cita kita bersama semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyah wa ala alihi wa sahbihi wa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhir. Allahumma sholli ala Muhammad. Sahabat-sahabatku semuanya yang berbahagia, selamat datang kepada Bapak Tarmaji. Alhamdulillah beliau satu terakhir. Tema taklim kita pada pagi hari ini sesuai dengan lewat pergantian tahun. Saya mengajak semoga lewat pergantian tahun ini betul-betul kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah. Seluruh amal perbuatan kita selama 1 tahun betul-betul jadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga lewat pergantian tahun kita buka lembaran baru, setidak-tidaknya menuju dinamika hidup yang lebih baik. Sahabat-sahabatku semuanya,
perjalanan waktu tak terasa pada pagi hari ini telah mengantarkan kita memasuki hari yang ketiga di bulan Muharram. Mungkin kita tidak terasa, hari ini kita sudah menuju tahun 1445. Kadang kita nggak hafal nama-nama bulan dalam Islam itu, kadang kita sih melupakan. Makanya di hari ini kita coba mengingat kembali, ya, mulai bulan yang pertama ini namanya bulan Muharram, bulan Jawawi, bulan Kemudian yang kedua bulan Safar, Jawawi, Safar. Kemudian Rabiul Awal, Jawawi, Mulud. Kemudian Rabiul Akhir, Ba'da, Jumadil Awal sama Jumadil Akhir. Kemudian Rajab, Jawawi, Rajab. Kemudian Sya'ban, Ruwah. Ramadan, Kosong. Syawal, Fajar. Ya. Kemudian apa? Dzulqa'dah, Dzulqa'dah. Ya. Kemudian Dzulhijjah, bulan besar. Ini kadang kalau nggak diingatkan sering lupa, ya, sering lupa. Makanya anak-anakku semuanya, lewat pergantian tahun saya mengajak, ya, dan berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita cita-citakan pada tahun ini betul-betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju, ya, dinamika hidup yang lebih baik. Usahakan tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabbih. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka kata Rasulullah SAW, kita termasuk golongan orang yang beruntung. Dino iki apik daripada dino wingi, berarti awak dhewe golongane wong sing beruntung. Kemudian man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa mahbud. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia termasuk golongan orang yang mahbub, tertipu. Apike padha, eleke padha, seimbang. Gak api, gak elek. Ada yang lebih parah lagi, mangkana yaumuhu sarron min amsi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini, tahun ini lebih jelek daripada tahun kemarin, maka kita menjadi kelompok orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu. Laknat dalam arti kita dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika memasuki tahun baru Islam, ya, setelah maghrib, ya, sebelum maghrib pada asar kita baca doa akhir tahun. Kemudian setelah maghrib kita baca doa awal tahun. Inti doa yang kita munajatkan kepada Allah, ya muhawwilu hawil hali ila ahsanil ahwal. Ya Allah, semoga perilaku saya betul-betul memasuki tahun baru, semoga menjadi perilaku yang baik. Intine kudu dadi wong sing apik, sing asale medhit roman, ada peningkatan. Sing asale gak istiqomah salat, jadi istiqomah salat.
Sing asali nang konco jahat kali dadi welas. Sing asali gak wawu. Makanya ada peningkatan. Setidak-tidaknya kita memohon kepada Allah, Allahumma inni nas'aluka. Saya memohon kepadamu ya Allah, ismatan minasyaiton wa iyalihi wa junudihi. Ketika memasuki tahun baru, hari ini kita sudah memasuki tahun baru Islam, kita memohon semoga dijauhkan dari segala tipu daya setan. Manusia dikalahkan setan itu dalam 3 keadaan. Satu, ketika kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita dihadapkan dengan sebuah kenyataan. Kadang kita merasa gelisah. Dalam kegelisahan itu ternyata apa? Ketika hati lupa kepada Allah, maka justru peran setan akan menguasai Anda. Makanya perlindungan semoga memasuki tahun baru ini sampai penghujung tahun nanti ya betul-betul diselamatkan dari tipu daya setan. Nah, setan mengalahkan manusia dalam 3 keadaan. Ketika hati lupa tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jika teman kita ada yang melakukan maksiat barangkali, mungkin pada saat dia melakukan hatinya lupa kepada Allah Subhanahu. Makanya usahakan teman-teman ya, setiap ya nafas masuk keluar ya harus betul-betul keluarkan Allah. Usahakan Allah. Dia gak kosong. Tidak perlu kita lafadzkan, cukup dalam hati. Kalau sudah terbiasa, insya Allah bacanya ngejak rasa-rasa. Sok suci ya. Kakek momentum perubahan. Betul. Ini diusahakan. Kenapa? Karena kalau sudah terbiasa ya, setiap menghirup nafas, masuk keluar nafas, keluar kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setan tidak bisa masuk dalam jiwa kita. Makanya Rasulullah memberikan resep persempit jalan masuk setan dengan cara siji sing akeh dikirna Gusti. Coba ketika ada teman bertengkar, kenapa kok dia bertengkar? Karena dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang konco gak wau suwe mangkel. Nah ini kita kan kadang merasakan begitu. Ya Allah, apalagi dalam persoalan rumah tangga. Jadi soal persoalan ya. Ini wis rumah tangga batasnya itu tipis sekali. Hati-hati. Wong lanang ku tek wis mangkel ya, tek wis ilang cintae. Sing ketok iku emosi. Hati-hati. Makanya bagi yang sudah bersuami ya, sak emosi nih awakmu, ojo gampang-gampang ngetokno kalimat pegat. Tak cerai kamu 100. Gak boleh. Ya. Iya. Andai kata terjadi, jangan langsung medik lah. 1 kali dulu. Abdullah kumarota. Ya, sekali saya cerai kamu, statusnya masih istri kamu, bisa aja. Pada masa iddah nggak apa-apa, masih statusnya istri. Kemudian udan adem kangen
Ya wis kembali aja, Dik. Wis balik aja. Rezeki alhamdulillah. Jadi pada masa iddah itu ada sebuah pembelajaran bagi suami dan istri. Makanya ya, lelaki sejati adalah lelaki yang tidak mengobrol kalimat cerai. Masih ganteng ngoyo opo teh gampang-gampang ngetokno kalimat tegar tak akan dijentik. Nah, ini hati-hati dalam bab rumah tangga. Kok teh wis ngomong saya cerai kamu sampai 3 kali. Nah ini sekali saya cerai ya, ada masa iddah menunggu ya, sebuah pembelajaran, seminggu kemudian kembali selesai. Kok kemudian dalam seminggu lagi emosi lagi ngetok no kalimat bekas saya cerai kamu, menjadi 2, statusnya masih istri. Lah kok tak wis ditambah maneh seminggu maneh wis gak kuat gak betadi aku mau ape awak wis pisah mulya nang maneh. Tak pegat. Wis dadi telu. Lah tak wis ping 3. Ini sudah selesai. Gak boleh oleh balik maneh kecuali kamu dikawin orang lain. Baru kita bisa kembali pada suami yang pertama. Itu pun dia gak oleh kompromi. Bojone tak pegat ping 3 kok kabeh, tapi begini ojo diapa-apano lho ya. Mending pegawai. Sangat tipis sekali. Ketika persoalan muncul, kenapa? Karena hati lupa tidak mengingat Allah. Yang ada bisikan setan. Aman delok kanca tukaran, apa mulai bojo lanang wedok. Masya Allah. Kalau tidak dikendalikan dengan iman bahaya. Ngomong saenake itu. Kewan sak kebun binatang betul. Karena sudah dikendalikan oleh setan. Inna syaitana yajri majrad dam. Setan itu memasuki tubuh manusia lewat aliran darah. Persempit jalan masuk setan, ingat kepada Allah. Berarti kau kan eling, wong eling itu sebenarnya dalam hati, cukup ingat kepada Allah. Nah ini dibiasakan, meskipun sambil jualan, tetap dalam hati Allah. Allah, begitu sekali-kali ya hilang suku jenenge keadaan. Kemudian yang kedua apa? Bikas roti siam, dikengken ngekeh no poso sun. Ini wis mancing hari yang ke-9. Puasa Tasu'a hari yang ke-9 itu tes mancing dino 10 Asyura ya, puasa Asyura menghapus dosa selama 1 tahun. Jadi duit sak koncoan nurunan kayak nyantuni anak ya, nyantuni anak yatim gupiroan lah tulus-tulus sirai ojo diketaki ya. Apa hanya itu aja? Tidak. Kepedulian kita kepada yatim ya gak hanya bulan Asyura saja ya, mending nulis sedikit kasihkan uang jajan ya, uang SPP dan seterusnya. Nah ini diantaranya karena bulan Muharram ini termasuk bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal Asyura hari yang ke-10 ya, karena di hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kemenangan bagi para nabinya. Waktu kongkon poso ya, perlunya apa? Semoga dengan puasa Asyura dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alukal ismata minasyaiton ya, di budaya setan. Ya Allah, jauhkan di tahun ini saya jauh dari tipu daya setan. Wa junudihi wa iyali bala tentaranya setan dan seterusnya. Kemudian manusia dikalahkan oleh setan ya dalam 3 keadaan. 1, lupa kepada Allah. Yang kedua apa? Yang kedua ketika apa? Emosi. Ketika emosi, kalau tidak secepatnya kita mengambil air wudu, maka emosi itu akan menjadi-jadi. Makanya kata Rasul, kendalikan emosimu. La tahdab falakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Tidak tukaran sabar. Benar aja. Kau usah emosi. Ketika emosi waktu berdiri, duduklah.
untuk meredam biar gak emosi. Ketika duduk di pancet kate tukaran berbagi. Ketika berbagi pancet kate dulu sedang wudhu. Ya, kita sholat ya, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kate tukaran kayak itu. Itu artinya biar kita menjadi orang yang mampu mengendalikan Muga wis emosi di situ peran setan akan muncul. Menungso Mbak ya, kok ini gitu. Ketika kita bisa bersahabat baik, karena kita dalam keadaan baik. Kok wis ana persoalan, Mbak. Nah, wis ana persoalan bersahabat dibujuk. Iya, bu kasus utang gak disau, kan macam-macam persoalan itu. Ya Allah, kadang saat koncoan saling memfitnah, ada enggak? Biasanya begitu, saling ngejlok, iya, ya Allah. Nah itulah, ya, ketika kita tidak mampu mengendalikan emosi, ya, termakan dengan omongan teman, ya banyak hal-hal yang tidak kita inginkan. Sing asale api, balik gak nyopo gak wawu, suwe wawu, betul delok awake, pangkel hati. Pernah gak kita merasakan begitu? Teman kadang makan teman. Enak-enak wis duwe tunangan calon, ujung-ujungnya buka teko babe wong liya. Ada gak begitu? Ada gak begitu? Mergo dikacu kon. Jadi banyak yang senggel atau sudah rumah tangga? Banyak yang senggel ya? Sudah rumah tangga ya? Ya Allah. Nah, makanya ya, apalagi dalam rumah tangga ya. Ya Allah, nas'alukal ismata minasyaitan. Nah, ketika emosi kendalikan. Jangan emosi. Kemudian yang ketiga, ketika apa? Ketika nafsu syahwat memuncak, hati-hati. Makanya cewek sama cowok nggak boleh khalwah berduaan. Pihak ketiga adalah setan. Hati-hati. Ya, awalnya berduaan. Jadi setan ini loh, mesti manas-manas sih. Kak kalian deh ambil berduaan dijak ando. Cuma dijak ando, kak kalian deh dijak nginep nang villa. Jennya peran setan itu begitu, manas-manas. Makanya ketika nafsu memuncak harus kita kendalikan, kita balik dengan nilai-nilai keimanan. Ya, biar apa? Biar kita tidak jadi kelompok orang-orang yang tidak mengendalikan hawa nafsu. Nah ini jadi nas'alukal ismata minasyaiton wa junuti wa iyadi. Permohonan yang kedua apa? Wal'aun an-nafsil amaru bisu. Semoga di tahun ini kita diberikan pertolongan oleh Allah, mampu mengendalikan nafsu amarah. Apa nafsu amarah? Nafsu yang selalu mengajak pada kejelekan. Kita kendalikan dengan nafsu mutmainnah. Caranya bagaimana? Ya tadi itu, usahakan kita jadikan akal kita menjadi pimpinan nafsu kita. Nafsu jadi tawanan akal. Jika sebaliknya nafsu memimpin akal kita sementara akal jadi tawanan nafsu, maka nilai manusia yang tadinya mulia berubah menjadi hina, bahkan lebih hina daripada binatang. Setan itu sak beling-belingi setan. Iya, sak beling-belingi setan. Yes, paling itu ame gudodo. Iya, ame gu. Karena wis menungso kesetanan kan, gak cukup bodoh. Iya, kadang apa bisa saling menghantam, saling membenci, saling bahkan mau keinginan untuk membunuh, saingan dalam pekerjaan. Kira-kira begitu. Pernah nggak kita kesetanan? Iya, orang mau ngamuk, ya, kesurupan, kesetanan gitu. Iya, ya Allah. Kita tidak pernah lihat setan, tapi kita pernah nggak menjadi teman setan? Iya, ketika kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ini permohonan itu ya kita permohonkan kepada Allah. Semoga kita mampu menjadi orang-orang yang mengendalikan nafsu. Kemudian yang ketiga,
wal istighal bima tuqarribuka ilallah. Di tahun ini mari kita dengan komitmen yang kuat, ya, ketika membuka tahun baru, lembaran baru, setidak-tidaknya ibadah kita meningkat. Ini yang lebih penting. Jadi tidak wis awak dewi berusaha ngide Allah, persoalan apapun akan dikasih solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ya, jangan mudah putus asa. Gak boleh. Silahkan ada bermimpi, bermimpilah, gak masalah. Ya, bermimpilah, silahkan. Ya, untuk mewujudkan mimpi, tetaplah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu. Gak ada yang gak mungkin di dunia kan? Iya. Hari ini kita jadi karyawan, bisa jadi 10 tahun kemudian kita menjadi pemilik perusahaan. Gak ada yang apa mungkin Kak? Mungkin jika Allah menghendaki. Iya, saya punya teman ya, ngajar, gajinya sedikit ya, tahu-tahu kemudian alhamdulillah ya, awalnya ya ngaji wong mulang ya semuanya itu ya, gak suwe kok dilalah Gusti Allah ngangkat derajat, tiba-tiba mantu yayasan. Yang awalnya karyawan sehingga menjadi pemilik. Sampean saiki karyawan, siapa tahu nanti dia mantu Pak Darmaji. Tapi karyawan sih, gak ada yang tahu. Makanya ya, gak ada sesuatu yang gak mungkin di dunia. Makanya bermimpilah, berusahalah untuk mewujudkan mimpi itu, ya. Baru setelah itu harus ikhtiar yang maksimal. Gitu. Nah ini, tek wis sampean modale gak duwe, modale wong sukses iku kudu duwe penyono bagus nang Gusti. Saya sering bilang ini, kenapa? Karena banyak di antara teman-teman kita itu mudah putus asa. Orang itu kalau tidak berpegangan dengan agama, bahayanya ketika ada masalah, wedi niku imane lepas. Hati-hati. Malah wong tek wis gecokan agama, ya, sak gede-gede cobaan. Eling nang Gusti. Hati-hati. Jangan hanya sebatas putus pacar, bunuh diri. Oh, dunia tak selebar daun. Putus satu tunggu 10 itu. Iya, tak kepeduk jokoe baik-baik kepeduk duduk. Kan kadang begitu kan. Lo ada di fakta. Ya Allah, pacaran suwe tibae kabeh wong liya. Lo muni gak suwe bojone mati sing lali. Gini. Ya Allah, makanya berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu. Ada di sini yang masih jomblo. Ini harus yakin ya, berbaik sangka kepada Allah. Harus begitu. Kapan ya Allah? Ya sing sabar. Iya. Setiap kita pasti ada jodoh. Nah, itu di antaranya. Makanya ya, berusahalah untuk selalu memohon kepada Allah agar di tahun ini kita diberikan kekuatan oleh Allah menjadi orang-orang yang bisa meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyambut gawe iki yo ibadah. Ya, mengko tujuane nyukupi anak bojo. Atau apa? Nyukupi apa? Wong tuwa sanu ibadah. Makanya kalau niatnya baik, saya sering bilang tidak hanya sekedar berpahala ketika kerja, tapi kalau jihad bisabi, bagaikan kita jihad bisabi, duit pirai batik anti kona, insya Allah cukup. Saya sering bilang duit akeh yo apa teh anti kona agak cukup. Nah itulah makanya ya harus betul-betul menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidak-tidaknya lewat pergantian tahun ya, jadikan momentum untuk sama-sama kita bisa meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu bukan perjalanan wisata, bukan perjalanan piknik, tapi perjalanan dalam rangka mempertahankan keimanan.
Yang kedua, perjalanan ukhuwah. Perjalanan ukhuwah. Ukhuwah itu persaudaraan. Makanya kita meskipun beda daerah, kalau ukhuwahnya kuat, insya Allah ya, meskipun gak dulu koyok dulu karena ada ikatan ukhuwah. Ukhuwah basyariyah podo-podo menungsoi. Ukhuwah watoniyah podo-podo menjadi warga negara. Ukhuwah Islamiyah podo-podo awak dhewe seiman ya, seislam ya, itu namanya ukhuwah Islam. Bagaimana Rasulullah ya, kedatangan Rasulullah ketika di Madinah disambut oleh orang-orang Madinah dengan semangat ukhuwah. Dari mana saja mereka datang, selama akidahnya sama, itu saudara kita. Semangat ukhuwah mari kita bangun lewat pergantian tahun. Nah, ukhuwah Islam bodoh-bodoh Islam ya, itu contoh. Ya, apa yang harus kita lakukan? At-ta'aruf, harus saling mengenal. Konco itu batik saling mengenal, masya Allah. Koyok dulu kan. Iya betul. Susah sih di sini konco kadang. Mergo at-ta'awun, saling tolong menolong dalam hal kebaikan. At-tarahum, saling kasih sayang. At-tadhamun, saling mendukung. Supaya ukhuwah Islamiyah tetap jalan kuat, hindari tajassus. Ojo gampang-gampang meneliti aib temannya. Senengane aib konco dibahas, sementara aibnya tidak pernah dibahas. Suudon, ojo gampang-gampang buruk sangka. Ojo sampai sungguh, ojo sampai riya, ojo sampai ojo. Hilangkan itu semuanya biar ukhuwah Islamiyah terjaga dengan baik. Alhamdulillah. Muga-muga ngaji sediluk untuk manfaat di dunia hatta akhirah. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah wa zidna ilman nafi'ah wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma tawwil umurana fi ta'atillah wa sahih asadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa aslih malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anishari ab'idna wa bi khawaijana fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ya qadiyal hajat ikti khawaijana wa yassir lana umurana umurad dini wad dunya wal akhirah. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah wa khtim lana bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi jahi sayyidil mursalin. Istajib du'ana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Asallahu ayyadhurri wa yaghfir lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itulah tadi kajian dari Ustaz Halim. Semoga apa yang kita dengarkan bersama-sama tadi bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya atas nama pribadi apabila ada salah kata dari semua yang saya ucapkan tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.